Shalom semua warga kerajaan. Dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight, menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King. Dia melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya. Segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu tidak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dan selamat beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mempersiapkan hati kita, kita masuk di dalam ibadah. Kami bersyukur pagi hari ini untuk segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam. Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu, aku mau bersorak-sorai.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di pesta kemenangan ini, kami akan meninggikan nama di atas segala nama. Itu Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia yang bertahta di atas pujian umatnya. Silakan Bapa, silakan engkau menikmati pujian penyembahan anak-anakmu. Dan kami menikmati kehadiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap yang terikat terlepas. Kami percaya di tempat ini ada sorak-sorak kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dedikasikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang percaya Tuhan sudah ada di tempat ini, mari berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kami mau bersuka cita karena Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus namanya.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Walau bumi bergoncang dan bukit-bukit pun bergoyang. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kasih Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan.
dengan senang hatiku. Yes Lord, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Yesusku yang ada di tanggamu ya, aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, Yesus. Amin, amin. Di tanggamu ya, aku memujimu dengan senang hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Mari umat Tuhan saja katakan segenap hati kami. Ada di sini aku menyembahmu. Sekali lagi umat Tuhan katakan. Kau ada di sini juga Tuhan. Yes, Lord. Aku menyembahmu.
Ibu Saudara sekalian? Mari kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan berterima kasih untuk anugerah-Mu, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami ada di sini, kami berkumpul karena kebaikan-Mu. Atas ketetapan Tuhan kami ada di sini pagi ini untuk memuliakan Engkau. Dan kami menantikan firman-Mu disampaikan bagi kami. Untuk kami berdoa supaya Tuhan menyampaikan firman-Mu, lepaskan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Mengetahui cara kerja-Mu, mengetahui jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa nyatakan diri-Mu bagi umat-Mu. Biar kami semua mengalami encounter dengan firman Tuhan dan kami diubahkan olehnya. Hamba berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semuanya Tuhan. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Terima kasih bahwa kami semua punya akses untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. Wahyukan diri-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saudara bangkit berdiri, kasih bump fist atau high five pada beberapa orang di sebelah saudara. Ya, siap. Ya, wah ini menyalahi protokol kesehatan kayak ini. Siap. Jangan sampai marah Pak, biasa aja ya. Harus terlalu keras. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan. Oke. Seperti kita tahu, saudara sudah lihat di pastoral word dari Pak Arifin, bahwa kita mulai bulan ini, mulai minggu pertama ini kita masuk pada bulan itu tuh, delighting in the King's word ya. Delighting in King's word itu adalah hal yang bagus. Arti delighting itu begini, kita menikmati, kita menyukai firman dari Tuhan. Jadi orang menikmati firman dari Tuhan. Nah, saya mau menarik saudara untuk melihat perspektif ini. Saya berharap bahwa kita semua umat Tuhan betul-betul diedukasi oleh firman Tuhan sehingga saudara nggak gampang diombang-ambingkan oleh apapun. Ya, jadi saya mempercayai bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. Saudara mempercayai itu? Ya. Nah kalau saudara baca ayat yang ditulis di depan, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6, saya jelaskan dulu sebentar ini. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, surat Paulus pada jemaat di Tesalonika. Nah, saudara mesti tahu jemaat di Tesalonika itu berdiri dengan cara yang cepat. Jadi waktu Paulus datang di Filipi, dia kemudian pergi ke Tesalonika, dia kemudian di situ memenangkan beberapa orang. Cuma mereka dianiaya amat sangat. Jadi Paulus itu cuma tinggal di Tesalonika itu cuma 3 sabat. Jadi cuma 3 hari Minggu aja atau 3 hari Sabtu, 3 sabat. Bayangkan sebuah jemaat dirintis cuma 3 minggu. Tapi dia menjadi jemaat teladan disebabkan karena ayat itu. Kamu menerima firman, itu kata yang dipakai. Kamu menerima firman dari Tuhan. Kalau sudah baca boleh ditampilkan kah? 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6. Bahwa itu merupakan sebuah terobosan baru sebab dikatakan di dalam karena kamu menerima firman itu. Makanya karaktermu jadi bagus. Mereka dalam waktu 3 minggu merupakan jemaat yang solid. Saya merintis beberapa jemaat, berusaha untuk membangun beberapa jemaat. Tapi enggak secepat itu perasaannya. Ini dibangun dalam waktu cuma 3 minggu. Dan setelah dites mereka tahan uji. Setelah dites mereka juga itu adalah bertahan dalam iman mereka. Setelah dites mereka adalah jemaat yang punya teladan dalam perkataan, dalam tindakan. Kemudian orang berpikir kok bisa ya? Kata kuncinya memang itu. Menerima firman Allah. Nah, saya akan mulai dengan membuat statement ini dulu. Ini statementnya.
sikap kita terhadap firman Allah adalah sikap kita terhadap Tuhan. Saya ulangi lagi. Sikap kita terhadap firman Allah adalah sikap kita terhadap Allah. Nah, saya mau membawa kita sekalian kepada beberapa ayat terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Mazmur 138. Coba kita buka kitab Mazmur 138. Nah, kalau saudara pembaca Alkitab, tentu saudara tahu bahwa Mazmur 138 ini adalah suatu mazmur yang powerful, ya. Ini nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Nah, saya mau kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga saja. Saudara bisa membaca sampai seluruh pasal itu yang cuma 8 ayat aja. Tapi saya cuma baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dari Daud. So this is the story of David. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Nah, terjemahan Indonesia bilang bahwa sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Coba kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Saya mau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris. Sebab kata ini luar biasa sekali. Dibilang ayatnya yang kedua, dibilang begini. For thou hast magnified thy word above all thy name. Wah, itu kata aneh sekali. Sebab engkau telah mengangkat firman-Mu di atas semua namamu. Kan itu terjemahan. Coba saudara lihat lagi. Ya, ditulis di ayat yang kedua bagian akhir. I will worship towards thy holy temple and praise thy name for the loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Engkau telah mengangkat firman-Mu di atas namamu. Nah, memang ide ini enggak muncul. Kalau kita cuma baca terjemahan Indonesia, ide ini enggak ada. Ide ini enggak muncul. Masa sih Tuhan mengangkat firman-Nya di atas namanya? Kenapa? Kok bisa sih? Padahal nama Tuhan kan dibilang nama di atas segala nama, nama yang termulia. Saya bisa baca di Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Karena Yesus telah turun sampai tempat yang paling bawah, Tuhan mengangkat dia sampai dia memiliki nama di atas segala nama. Karena nama itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tapi di Mazmur 138 ini muncul sebuah statement yang kalau kita perhatikan baik-baik, dia telah membuat namanya, dia membuat firman-Nya jadi lebih penting dari namanya. Itu kata yang luar biasa sekali. Benarkah itu? Nah, kita tentu perlu lihat apa kata firman Tuhan, melihat konteksnya, dan kita harus mempelajarinya. Nah, ini kata kunci yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa firman Tuhanlah yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Nah, tentu ayat itu muncul karena firman itu berhubungan dengan pribadi Yesus, betul ya? Karena Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, betul ya? Dia adalah firman itu dan dialah yang diangkat di atas semuanya. Kalau sudah perhatikan bahwa Yesus itu tidak mencari nama. Dia bukan pribadi yang mencari nama, dia lebih taat kepada firman, dia lebih taat kepada kehendak Allah. Dia lebih penting firman Tuhan terlaksana karena dia sendiri adalah firman. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan kata itu, bahwa seringkali orang mengejar nama lebih penting daripada mentaati firman Tuhan. Saya kira itu aplikasinya. Yesus enggak begitu itu. Nah, sekarang kita pergi terlebih dahulu ke Filipi pasal 2 tadi. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua. Di sini penting sekali, saudara, untuk menikmati firman Tuhan, saudara perlu tahu kuasanya seperti apa. Ya kan? Saudara perlu tahu firman Tuhan itu apa. Beberapa orang pandang enteng firman Tuhan. Beberapa orang menganggap bahwa firman Tuhan itu buku kuno. Buku yang sudah lama, yang gak ada artinya. Buat apa baca firman Tuhan? Beberapa orang, bahkan ya generasi milenial berkata gini, itu buku kuno,
dia sudah nggak cocok dengan zaman sekarang. Dia udah nggak relevan lagi. Saya beritahu pada saudara, firman Tuhan masih tetap relevan, dia masih tetap berkuasa, dan dia tetap merupakan dasar yang teguh bagi orang percaya. Saya akan kasih buktinya buat saudara. Tapi coba kita lihat dulu Filipi pasal 2 tadi. Ditulis di Alkitab, waktu Yesus dalam keadaannya sebagai Allah, Alkitab menulis kata ini. Sayangnya di dalam bahasa Indonesia sekali lagi kata itu gak muncul. Ditulis dia mengosongkan dirinya, betul ya? Ayatnya yang keempat, dalam keserupaannya dengan Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia telah apa? Mengosongkan dirinya. Nah, kata mengosongkan dirinya itu dalam terjemahan bahasa Inggris tepat kata apa? Make himself with no reputation. Tahu arti reputasi? Name, nama. Nama, reputasi itu nama. Nama seseorang kelihatan pada reputasinya. Tapi Yesus tidak menganggap bahwa nama itu penting. Dia tidak pikir nama itu penting. Dia tidak membuat reputasinya penting. Dia turun ke bawah bahkan menjadi hamba. Dia turun sampai menjadi hamba manusia. Ditulis di dalam kitab Efesus. Dia telah turun ke tempat yang paling bawah. Gak ada orang yang turun lebih di bawah lagi dari Yesus. Karena apa? Dia tidak mempertahankan reputasinya. Betul gak? Nah, saya kira memahami penjelasan yang tadi kita harus lihat dalam konteks yang tepat. Bukan berarti nama Tuhan gak penting. Nama Tuhan sangat penting. Bahkan kalau saudara baca di ayat 2. Coba baca ulang lagi. Mazmur 138 ayatnya kedua. Coba lihat. Mazmur 138 tadi ayatnya kedua. Coba kita lihat. Di situ ditulis dengan jelas. Ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan apa? Memuji namamu. Coba lihat. Ada 3 kata penting. Bait, nama, dan firman. Itu kata. Bait, nama, dan firman. Itu 3 kata yang penting. Sayangnya di sini yang ditulis adalah janji. Tapi kata yang tepat adalah firman. Ya. Janji Tuhan, firman Tuhan tentu berisi janji-janjinya. Kalau sudah lihat kata ini, Daud berespon betul. Pada baitnya dia sujud, dia memuji nama Tuhan. Tapi dia juga memuliakan, dia juga itu tuh. Praise firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Mari kita sekarang akan lihat dengan jelas. Perlahan-lahan lagi. Ingat, Yesus tidak menganggap namanya penting. Apa itu kata yang dipakai? Dia kemudian make himself with no reputation. Dia buat dirinya menjadi pribadi yang tidak yang tidak cari nama. Ya, ada banyak orang cari nama. Di Alkitab ada banyak yang cari nama kan? Ya. Siapa yang cari nama terkenal di Alkitab? Nimrod. Kejadian 11. Baiklah kita supaya kita mencari nama. Supaya orang ingat terus nama kita. Siapa lagi yang cari nama? Absalom. Orang-orang yang cuma pengen cari nama biasanya mereka akan jatuh. Haman bin Hamedata di kitab Esther. Pengen cari nama juga. Tapi mereka semua bertumbangan. Yesus datang dan memberitahukan kepada kita. Bahwa ya nama baik pasti penting. Ya. Saya juga menjaga nama baik saya tidak akan hidup sembrono. Nama baik penting tetapi mentaati firman Tuhan jadi jauh lebih penting. Firman Tuhan merupakan prioritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita lihat dulu. Apa yang firman Tuhan kerjakan? Alam semesta ini terjadi karena apa? Firman Tuhan. Kita browsing dulu itu aja. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua. Lihat dulu ayat tersebut, kita browsing ayat ini. Dan kemudian kita akan lanjutkan. Tapi saya akan tunjukkan pada saudara bahwa nama Tuhan ini luar biasa. Kita lihat ayat yang ketiga, bukan ayat yang kedua. Ayat yang ketiga berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah apa? Dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ayat ini saudara mesti hubungkan sama Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Coba kita pindah ke Yohanes 1 ayat yang ketiga. Browsing ayat dulu beberapa saat ini, kemudian saya memberi penjelasan kepada saudara. Sebab ini penting buat kita. Ya, seringkali orang menganggap bahwa firman Tuhan itu apa sih? Yang penting pakai nama Yesus saja ya.
nama Yesus tidak akan berfungsi kuat kalau saudara tidak mengerti firman Tuhan yang ada di baliknya. Ada orang menggunakan nama Yesus seenaknya. Bahkan sekarang di negara barat nama Yesus sudah jadikan seperti curse, seperti kutuk. Jadi kalau ada orang berkata ini, Jesus, jangan pikir dia lagi memuji Tuhan. Dia lagi ngutukin orang itu. Ya itu jelas. Nama sudah apa menjadi seperti itu. Nah, di dalam Yohanes pasal yang pertama, coba kita lihat ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga lah kita baca. Pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Enggak pakai nama loh. Nama enggak attach di sini. Kemudian dia berkata begini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu apa? Dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini sedang berbicara tentang siapa ini? Firman. Jangan kayak Yesus dulu, ini masih bicara firman ini. Sampai ayat yang ketiga. Nanti ayat 14, firman ini menjadi manusia. Firman yang terutama yang menjadikan segala sesuatu, firman yang adalah Allah ini, firman yang menjadikan semesta alam ini, dia kemudian menjadi manusia. Nah waktu dia menjadi manusia, dia tidak mempertahankan reputasinya, tapi dia tetap melakukan kehendak Bapa. Dia tetap, karena dia sudah jadi manusia kan, dia tetap melakukan kehendak Bapa. Dia mengerjakan semua firman. Makanya kita mengerti betul, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang powerful. Nah, luar biasanya begini. Firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu ini. Fakta yang kedua, dia bekerja dalam diri saudara. Saya ulangi lagi, I repeat it again. Ini firman Allah yang menjadikan semesta alam ini. Firman Allah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Fakta yang kedua adalah ini, firman Allah itu bekerja dalam diri saudara. Tapi saudara pikir, masa sih? Kayaknya kemarin saya bego aja, sekarang masih tetap bego. Kemarin saya nakal, sekarang tetap nakal. Kemarin saya jahat, sekarang tetap jahat. No. Saudara mungkin punya kesadaran yang tidak di-trigger. Tapi sebenarnya firman Allah itu bekerja di dalam saudara. Coba kita baca ayatnya. Kembali lagi ke kitab 1 Tesalonika. Tapi ini sekarang ke pasalnya yang kedua. 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua. Kita akan lihat beberapa ayat di situ ya. Oke. 1 Tesalonika. Oke. Kita baca ayat yang ke-13. Coba lihat ayat ini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah apa? Menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Coba lihat dulu ini. Makanya siapapun yang berkhotbah, hargai pengkhotbahnya. Hargai siapapun. Saya sampai sekarang tetap membangun attitude yang tepat. Siapapun yang berkhotbah, saya akan tetap hargai. Ya kalau dia mulai miring-miring, baru saya mulai mempertanyakan. Tapi kalau itu adalah perkataan firman Tuhan, saya akan terima. Saya akan tetap mengucap syukur karenanya. Karena itu bukan perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yang apa? Yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi begitu saudara percaya pada firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. It works in you. Dia bekerja dalam kehidupan saudara. Tapi banyak orang gak percaya itu. Mereka datang, mereka tidak terlalu peduli firman Allah. Nah, saya tidak berkata bahwa saudara mesti dengar pengkhotbahnya atau apanya. Dan saya tidak bermaksud bahwa mereka lebih penting daripada apapun. Tapi begini, dengarkanlah firman Tuhan. Sambil membaca di rumah, dengarkanlah perkataan Tuhan. Ya, ada orang tanya pada saya, bagaimana caranya Bang Jo dengar firman Tuhan di rumah? Saya bilang, saya baca Alkitab dengan bersuara. Oh begitu ya? Lalu? Jadi kamu mesti tunggu diam dulu sampai dengar suara ada, halo dari surga. Apa kabar, sudah makan pagi kah? Sudah pikir begitu? Enggak, simple aja. Makanya di Alkitab diajarkan, janganlah kamu lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini. Katakan. Karena memang kita mesti tahu firman Tuhan itu berkuasa. Mengapa dia berkuasa?
More likely karena di dalam firman Tuhan itu kan pribadi Tuhan. Dia adalah pribadi Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Asli, itu gak bisa dibantah lagi. Nah sekarang firman Tuhan tersebut berbicara dalam kehidupan kita. Dia pasti bekerja menyelesaikan sesuatu. Nah mari saya beritahu pada saudara. Kalau firman Tuhan telah disampaikan pada saudara, dia akan bekerja menyelesaikan tujuannya. Firman Tuhan gak pernah separuh-separuh. Firman Tuhan kalau datang pada saudara, dia selesaikan pekerjaannya. Misalnya saudara menerima firman Tuhan yang berkata begini, hendaklah kamu hidup kudus. Firman Tuhan mengerjakan kekudusan di dalam saudara. Iya itu jelas. Hampir semua karya kebangunan rohani. Ya, saya kasih contoh aja. Saya kan ini besarnya di Ambon Camp, toh, di Gunung Nona, aduh. Sudahlah, itu perpaduan Ambon, Manado sama Makassar. Itu 3, kalau digabung jadi 1, mulutnya paling kotor di dunia ini. Kalau maki aja, dari vitamin K, vitamin S, vitamin semua toh. Wah, kita pokoknya ketemu orang itu yang keluar. Pertama itu yang keluar. Apalagi kalau Ambon pemakaian paling jorok, tapi itu semua yang keluar. Coba bayangkan. Tapi tahu nggak? Waktu saya bertobat, hilang tuh. Saya baru bertobat baru 3 hari aja, hilang tuh, nggak tahu pergi kemana, nggak tahu. Sampai teman saya berkata gini, kok sakit John? Kenapa? Nggak biasa. Biasanya yang begitu yang keluar, ini nggak keluar. Orang berkata tenamo, nggak ada. Kenapa nggak ada? Saya yakin ada sesuatu yang bekerja di dalam saya, yang melakukan sesuatu. Jadi kemudian bisa juga nggak sadar kan, teman mungkin tinju dari belakang terus kita nggak harus keluar gitu kata kan, begitu kan? Ya kan? Karena kalau kita tidak mau diganggu kita mengucapkan kata itu, betul nggak? Tahu nggak? Kadang-kadang keluar tapi begitu itu keluar kita menyesal minta ampun. Dulu mana kita menyesal, malah kita tambah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak perkataan itu semakin puas kita, orang semakin menjauhi kita, karena kan? Tapi jelas ini menunjukkan bahwa the word of God is actually working in you. Oke, kita baca Yesaya 55. Ayat itu sudah tahu lah. Saya cuma mau kasih baca aja saudara. Saudara pembaca firman Tuhan pasti sudah tahu ayat ini. Ya, Yesaya 55. Kita mau baca dari ayat berapa? Langsung, tapi saya mau langsung aja. Kita mau baca langsung ke ayatnya yang ke-11. Which is sekali lagi, kata firman ini ya sudah bukan logos lagi, dia sudah rema ya. Kata firman ini berkata demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Powerful enggak? Jadi firman Tuhan di dalam saudara pasti berhasil. Berhasil untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi jangan lupa itu, kita perlu merenungkan firman Tuhan, mengizinkannya bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu hal ini beda, kita pasti akan menikmati perkataan Sang Raja ini. Kita akan menikmati firman Tuhan ini. Saya ingat banget waktu saya pertama ikut course di Koinonia Institute, seorang rabi menceritakan bagaimana seorang anak umur 6 tahun di Israel, di mana mereka dilatih untuk mencintai firman Tuhan. Ya kan? Kita kadang-kadang suka kagum, kok dia bisa hafal ya? Kejadian sampai Esther, kitab Kejadian sampai Esther hafal Pak. Terus kita tanya, bagaimana dia bisa hafal ya? Ya. Kalau kamu mencintainya, kamu menikmatinya, kamu akan mudah mengingatnya. Ya kan? Siapa di sini yang punya istri kemudian lupa wajah istrinya? Itu pasti kerasukan setan, itu pasti. Dia lebih ingat wajah tetangganya, itu lebih bahaya lagi. Tapi saya mau beritahu pada saudara bahwa, hey, kalau saudara menyukainya, when you enjoying it, you will remember it. Correct? Kalau kita menikmatinya, ya kan? Misalnya kalau kita pergi di sebuah kafe yang begitu kita minum kopi, terus kita rasa, tung, kayak dia naik ke kepala, baru dia turun ke bawah. Tiba-tiba semuanya jadi kayak, seperti semua kekuatan dalam diri kita muncul. Nggak tahu kopi apa namanya itu. Tapi basically kita kemudian sadar, this coffee is different.
Yang pertama kita akan lihat di jalan mana kopi itu ada. Siapa yang bikin sepuh kopi ini? Kita kemudian ingat. Jadi kalau misalnya Charles Sendara juga antar, saya jalan sendiri. Karena saya sudah tahu itu tempat enak. Karena saya ingat, something that you enjoy is always bring memories to you. Begitu kan? Kalau saudara menikmati sesuatu itu akan memberikan ingatan pada saudara. Ditulis dengan jelas bahwa kalau kita menikmati firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita dan dia mengubah kehidupan kita. Saya mempercayai bahwa kalau umat Tuhan, saya tidak bilang bahwa altar call tidak penting, saya tidak bilang. Tapi kalau umat Tuhan sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan, mereka berubah. Kalau umat Tuhan di rumahnya melakukan firman Tuhan, mereka pasti berubah. Kalau umat Tuhan kemudian berkata bahwa firman Tuhan di atas semuanya, saya mau melakukan firman Tuhan, itu pasti saudara akan mengalami semuanya. Mengalami yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah tentu ada ayat yang bagus. Saya cuma browsing aja ayat-ayat ini. Saya cuma catat-catat ayat-ayatnya. Saya bahkan tidak membuat bagan yang terlalu rumit untuk hal ini. Yang pertama adalah bahwa firman Allah itu menjadikan segala sesuatu. Betul kan? Yang kedua, firman Allah yang menjadikan segala sesuatu itu bekerja dalam diri saudara. Orang Makassar bilang, apa poin? Semua ada di dalam, dia bekerja. Nah, tapi sekarang kita mau masuk lebih dalam sedikit lagi. Coba, sekarang kita pergi ke Mazmur pasalnya yang pertama. Saudara sudah tahu lah. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan, berdiri dan duduk. Itu 3 kata yang dipakai. Tapi saya baca aja ayatnya pada saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Penulis kitab Mazmur ini hebat sekali. Kenapa dia mulai dengan negatif dulu? Karena manusia lebih cepat lihat yang negatif daripada yang positif. Jadi dia bilang jangan dulu. Oke jangan, baru dia bilang ini. Tetapi, sedap. Dia ganti gigi, tukar semuanya. Kalau dalam persneleng dia pindahin. Cek dia berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudah, selesai. Bilang dulu, yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah ini merenungkannya selalu siang dan malam. Bukan 15 menit di waktu pagi lebih kantor dan berkata, Tuhan beta suruh renungkan firman Tuhan 15 menit. Jadi Tuhan mesti berkati saya sepanjang hari ini. Tuhan bilang enak aja. Makanya gak diminta merenungkan firman Tuhan 15 menit. Disuruh merenungkan berapa lama? Siang dan malam. Berarti dia berkata bahwa firman Allah itu harusnya menguasai pola pikirmu, menguasai perkataanmu, menguasai tingkah lakumu. Karena firman Tuhan ini powerful. Terus kemudian dia bilang begini, iya, siapa ya ini? Orang yang merenungkan firman Tuhan. Tidak semua orang. Saya pernah lihat gereja juga begitu. Pastor Jeffrey Rahmat suka ulang-ulang itu kata kalau dia cerita. Memang ada. Mereka punya logo di depan. Titik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah coba lihat itu. Titik-titiknya dia nggak tahu, pokoknya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang datang pikir pokoknya titik-titik apa saja yang diperbuatnya berhasil. Padahal yang dia kasih titik-titik itu adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya kan? Tapi lihat dulu apa yang menyebabkan. Saya yakin Mazmur 1 ayat yang ketiga dengan Yesaya 55 ayat yang ke-11 is tightly connected. Sangat berhubung dengan sangat erat. Bahwa kalau saudara mau apa yang saudara perbuat berhasil, izinkan firman Tuhan berhasil juga mengerjakan sesuatu dalam diri saudara. Ada banyak orang yang tidak membiarkan firman Tuhan bekerja dalam dirinya. Saya menonton ayah saya. Ayah saya orang yang sangat baik, suka beribadah, mencintai Tuhan.
Saya menonton dalam dirinya. Bahwa dia selalu mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam dirinya begitu rupa. Sampai dia melakukan sesuatu. Dan orangnya penuh dengan pemikiran. Orangnya berpikir filosofis. Ya, saya kemudian menemukan bahwa betul. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan masuk dalam diri kita. Dan dia bekerja dalam diri kita. Sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, percayalah. Ya tak? Kita mesti memiliki pemahaman yang jelas. Ingat, firman Allah menjadikan alam semesta, tapi dia juga bekerja di dalam kita. Nah sekarang bagian yang terakhir. Bagaimana kalau saudara menolak firman Tuhan? What would happen? Nah dulu orang berkata, enggak apa-apa, Tuhan mengampuni kok. Tuhan biasa saja, udah enggak apa-apa. Kitab Ibrani berkata, ya kita baca ayatnya supaya saudara tahu. Dalam kitab Ibrani, kalau orang mendengar firman Tuhan, kemudian mereka tidak menghargainya, Alkitab berkata begini, yang berbicara dari dunia ini aja, orang dihukum kok kalau menolak. Saudara menolak tita raja, saudara dihukum kok. Kamu menolak firman Allah. Nah, tadi kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Arifin tadi pagi, sebelum ini, saudara boleh tentu nonton ulang tentunya di YouTube. Ya, itu Alkitab berkata begini, kalau orang menolak perkataan firman Allah yang disampaikan, coba kita baca ayatnya lah. Ya. Oke. Kita baca dari kitab Ibrani pasalnya yang keempat. Kalau orang menolak perkataan firman Tuhan, what happens to them? Saya terpaksa harus menjelaskannya sedikit aja, lebih sedikit sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Oke? Jadi kabar kesukaan diberitakan kepada semua orang, kira-kira begitu bahasanya. Tetapi firman pemberitaan itu apa? Tidak berguna bagi mereka. Bilang dulu, tidak berguna bagi mereka. Ya. Ibrani 4 ayat yang kedua saya sedang baca. Pemberitaan itu firman tidak berguna. Jadi disampaikan, it doesn't have any effect, tidak punya sesuatu, tidak berguna bagi mereka. Kemudian, karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak masuk ke dalam perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya tidak perlu baca tentang perhentian, kita lompat saja ayatnya yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Orang berkata begini, beta saya dengarmu, beta saya matimu. Saya dengar aja saya gak mati kok. Saya dengar firman Tuhan, tapi saya gak mati. Saya oke aja, kalau saya gak dengar gak apa-apa. Alkitab beritahu tentang hal itu. Saudara boleh baca terus ya. Nah, kita akan lihat ayatnya yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi apa? Pertanggungan jawab. Wow. Jadi apa yang terjadi kalau orang tidak menerima firman Tuhan?
sayang aja. Ada tanggung jawab yang mereka harus bawa. Tapi mari saya beritahu pada saudara. Saya mau bilang kata ini, konsekuensi. Bilang dulu kata itu, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Akibat negatif dari apa yang kita buat. Sama seperti tadi, Pak Arifin bilang begini, ada hukum yang berlaku. Nah, hukum itu kalau kamu langgar, yang rusak kamu sendiri. Betul gak? Misalnya, kalau misalnya muncul perkataan ini, hai suami itu kan, kasihilah istrimu dan seterusnya. Kalau suami tidak buat itu, apa yang terjadi? Ya masalah sendiri nantinya. Masalah sendiri nantinya. Orang kemudian kasih tidak mengasihi, semakin jauh, cuman kaget tiba-tiba istri berkata, gue gak suka sama lu, gue mau pergi sama laki-laki lain, kita pisah aja. Baru dia marah-marah, berselingkuh ini, enggak, kamu yang gak mempersiapkan dirimu. Kamu telah melanggar, kamu mendapat konsekuensinya. Sama seperti orang buang bola, ya jatuh juga ke bawah. Ya kan? Kalau saudara tiba-tiba lompat keluar sana, biar kau sebut nama Yesus 7 kali, 20 kali, kamu jatuh ke bawah, paling sedikit patah lah kalau nggak mati. Karena saudara melawan apa itu? Hukum alam. Saudara berkata, tapi iman saya. Ada hukum alam. Sama juga, orang yang tidak menabur, dia mau menuai apa? Ya kan? Itu hukum sederhana. Tidak pernah menabur, terus mau menuai. Enak aja, saya tidak bermaksud cuma uang. Tapi banyak hal yang baik. Kita mau orang berbuat baik sama kita. Kita tidak pernah menabur kebaikan sama orang. Enak aja. Simple aja, it's a simple matter. Ada hukum-hukum di dalamnya. Yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ya. Terus ada orang dari aliran Hyper Grace berkata begini. Tapi saudara, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Siapa bilang? Nanti saudara baca. Kalau kamu menolak anak yang berfirman, gak ada ampun. Gak ada ampun. Itu gak ada ampun. Ya ditulis dalam Alkitab. Karena sekarang ini Tuhan berbicara pada manusia menggunakan siapa? Memakai apa? Cuma Yesus saja. Gak ada yang lain. Anaknya. Itu jelas. Ibrani 1 ayat 1-3. Baca aja. Dulu dia pakai nabi-nabi semuanya. Sekarang dia berbicara lewat anaknya. Firman itu. Firman yang hidup. Firman yang menjelma menjadi manusia. Yang kita lihat hidupnya di dalam Yesus. Bagaimana saudara terus memperhatikan firman Tuhan. Ayat yang terakhir. Dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Supaya saudara bisa menikmati firman Tuhan. Mazmur 62. Ayat yang sudah kita tahu, sudah lama kita baca-baca. Mazmur 62. Ayat biasa kan ini? Ayatnya yang ke-11 dan 12. Kalau saudara bawa Alkitab buku, itu ayatnya yang ke-12. Kalau saudara punya Alkitab elektronik, itu ayatnya yang ke-11. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Apa? Bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang kita dengar. Pernah begitu? Tuhan bicara satu kali, dua hal yang kita dengar. Kalau kita lain, 10 kali Tuhan berfirman, satu pun kita enggak dengar. Ada masalah pendengaran dari kita. Tapi Alkitab bilang, kalau orang menikmati firman-Nya, orang senang, tenang dekat Tuhan, Alkitab bilang begini, ini kan temanya hanya dekat Allah sejak aku tenang, ya, ini kan Mazmur itu. Ditulis bahwa begini, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Jadi saudara kemudian terlatih kalau saudara menikmati firman Tuhan, different facet of life. Apa bagian-bagian khusus dalam kehidupan ini kemudian ditambahkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau saudara merenungkan firman Tuhan, saudara menikmati titah sang raja ini, saudara pasti berhikmat. Kalau saudara mentaati firman Tuhan, saudara hidup di dalamnya, saudara pasti berhasil. Dan yang paling utama adalah gini, kalau saudara melakukan firman Tuhan, saudara pasti dikuatkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan, kalau direnungkan, itu memberi hikmat pada saudara. Betul? Kalau kemudian saudara menikmatinya dan mencintainya, itu memberi pengertian dan akan menolong saudara untuk mentaati firman Tuhan. Tapi begitu saudara melakukan firman Tuhan, ini yang terjadi. Hidup saudara diperkuat.
Setiap perkataan firman Tuhan yang kita lakukan, itu menjadi darah daging kita. Itu yang disebut dengan firman menjadi daging. Hidup dalam kehidupan saudara. Nikmati firman Tuhan. Kiranya perkataan bibirku dan perenungan hatiku berkenan kepada Tuhan, Juru Selamatku dan Rajaku. Itu Mazmur 119 ayat yang ke-15. Amin. Mari kita berdoa. Saya percaya saudara akan menikmati firman Tuhan sepanjang minggu ini. Ya, kalau di sel, di kelompok-kelompok, di kakak-kakak saudara, coba step 1, 2, 3 dijalankan dan enjoy, saudara akan lebih menikmatinya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara masuk di depan, sudah diberikan pada saudara. Mari kita akan berdoa untuk kemudian masuk dalam perjamuan kudus. Kami datang kepada Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Sampaikan firman-Mu dan sembuhkan kami. Sampaikan firman-Mu dan berikan hikmat pengertian buat kami. Sampaikan firman-Mu dan ubahkan kehidupan kami. Sampaikan firman-Mu, bekerjalah di dalam kami Tuhan. Dengan cara yang khusus. Sehingga kami dapat memahami jalan-jalan-Mu. Sampaikan firman-Mu dan berkatilah kami. Kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa untuk roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Roti ini adalah roti biasa, tapi ini telah menjadi persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus dia telah menanggung semua dosamu, penyakitmu, kegagalanmu, kutukmu sudah ditanggung pada tubuh ini. Tapi tubuh ini juga menjadi tubuh pelaksana kehendak Allah yang sempurna. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan, darah yang menebus saudara sehingga kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Punya akses untuk masuk dalam ruang yang maha kudus. Tapi juga darah Kristus adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengarahkan iblis dan ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Mari beberapa saat saudara angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Ambil waktu untuk sembah dia beberapa saat ini. Secara pribadi. Oh, haleluya. Jesus, we worship you. Thank you for your blood. Thank you for your body broken for us. Hallelujah.
kesempatan setiap saudara naikkan doa-doa pribadimu pada Tuhan. Apa saja, komitmen yang baru, kerinduanmu untuk mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Buka hatimu kepadanya, dia ada dengan kita, dia hadir dengan kita. Haleluya. Thank you Lord. Jesus. Oh. Jesus. Beberapa orang Tuhan sedang membukakan sumber-sumber baru bagimu. Beberapa orang sedang bergumul dengan bisnisnya, dengan usahanya atau apa yang dia bakal kerjakan. Tuhan berkata Tuhan akan memberikan kepadamu, Dia akan bukakan jalan bagimu. Kirabu syata redana balababa. Beberapa orang sedang berdoa untuk pemulihan pada keluarganya. Tuhan akan lakukan di depan matamu hal tersebut. Yes Lord. Kira seta rabolabo saka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Berkat Tuhan berarti bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Dia menyertai engkau supaya apa saja yang kau berbuat berhasil. Mari angkat tanganmu pada Tuhan dan terima apa saja yang Tuhan mau berikan pada saudara. Angkat tanganmu padanya. Beberapa orang akan terima karunia-karunia. Beberapa orang akan terima kemampuan-kemampuan atau dihidupkan kembali hal-hal yang lama mati dalam dirinya. Ada kemampuan-kemampuan tersembunyi di dalam engkau yang Tuhan akan bawa, Tuhan akan kembalikan. Engkau akan terkejut melihat kemampuan-kemampuan tersebut. Akan ada banyak buku yang ditulis, akan ada banyak lagu yang digubah, akan ada banyak bisnis-bisnis yang terbuka, ada banyak retail yang terbuka karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dengan cara yang khusus. Haleluya. Terima dari Tuhan, just receive. Firman Tuhan adalah kekayaan yang besar. Firman Tuhan adalah kekayaan yang luar biasa. Tap in the resources. Sebab Dia berkata begini, kalau itu firman datang, itu akan membawa sesuatu seperti hujan yang turun ke bumi ini. Ada hal-hal yang menghasilkan buah yang dahsyat dan lebat. Kamu akan melihat Tuhan melakukan bahagia di tengah-tengah saudara. Take your time. Haleluya. Jesus. Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih. Sekarang mari kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Jangan doa dengan cara agamawi. Berdoalah dengan keyakinan penuh kita mau kerajaan sorga dinyatakan di muka bumi ini. Supaya kehendaknya terlaksana dalam pribadi kita, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, di tempat pekerjaan kita. Kerajaan Allah dinyatakan di sana. Kehendaknya jadi di sana. Mari kita doakan doa tersebut bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. God bless you. Katakan orang di sebelahmu, Tuhan memberkati. Berkati mereka. Siap. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa kita semua beroleh kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikannya bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya menyampaikan ada kotak persembahan di belakang. Bapak Ibu Saudara boleh dengan sukacita memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara nanti akan ketemu kembali di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sebelum kita akhiri ibadah ini,
Saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya Dia biarkan orang benar itu goyah, tapi firman-Nya akan disampaikan kepadamu dan firman itu akan mengerjakan kehendak-Nya dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, dan apa saja yang disentuh oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Tapi kiranya tangan-tanganmu ini menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga lewat tanganmu ini mereka akan diberkati, mereka akan dipulihkan, mereka akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai engkau, bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday everyone. Tuhan Yesus memberkati.